Halo Sobat Patriot, selamat datang di Tarot Talk Show Patriot. Episode kali ini kita akan bahas layanan BPJS Kesehatan yang sangat bermanfaat bagi peserta JKN. Perkenalkan, saya Anton. Hari ini kita akan membahas program penting yaitu PRB. PRB itu apa? Nanti kita bahas. Oke, sebelum kita mulai, boleh dong ada pantun sedikit. Pergi ke pasar beli cabai. Cakep. Makan ketan di Muara Angke. Cakep. Kita bahas tentang PRB. Cakep. Program BPJS Kesehatan yang paling oke. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang akan menjelaskan apa itu PRB. Sebelum kita mulai, bisa untuk memperkenalkan dulu nih. Silakan Bica. Oke, teman-teman semuanya, nama saya adalah Hairunisa. Saya verifikator di BPJS KC Bekasi. Atau saya biasa dipanggilnya di KC Bekasi dengan Ica atau Gunca. Oke, halo Sobat Patriot. Program rujuk balik itu adalah layanan yang dikhususkan untuk peserta BPJS Kesehatan yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, epilepsi, penyakit jantung, asma, dan lain-lain. Melalui PRB ini, peserta yang sebelumnya mendapat pelayanan di rumah sakit bisa melanjutkan pengobatan dan pemantauan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, atau klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Yuk kita simak bareng-bareng. Oke, Winca, pertanyaan pertama ya, Kak? Oke, Siap. Boleh nggak sih dijelasin program PRB itu? Mungkin ada Sobat JKN yang masih belum teredukasi dan mengetahui tentang program unggulan ini. Coba dong jelasin apa itu. program JKN untuk yang PRB ini atau kita biasa sebut dengan rujuk balik, itu merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis tertentu dengan kondisi yang memang sudah stabil dan membutuhkan pengobatan atau asuhan keperawatan dalam jangka panjang yang akan nanti diberikan oleh FKTP atas rekomendasi dari dokter spesialis atau dokter subspesialis. Itu Mas Anton. Oke, seberapa penting Mbak buat peserta JKN program PRB ini? Nah, untuk peserta JKN ya, sebenarnya ini sangatlah penting karena untuk terwujudnya akses pelayanan obat yang berkualitas, aman, efektif, dan efisien dalam terapi obat kronis. Lalu untuk yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan medis tertentu. Dan ini juga akan memangkas atau memotong waktu antri peserta JKN di rumah Pelayanan sakit. di rumah sakit. Iya Mas Anton gitu. Terus siapa aja sih? Mungkin Sobat JKN ini belum banyak yang tahu yang bisa mengikuti dan menikmati program ini nih. Nah, program ini hanya bisa diikuti oleh pasien-pasien yang memang sudah terdiagnosa penyakit kronis yang sudah stabil. Dan stabilnya itu tidak dinyatakan oleh dokter spesialis atau subspesialis di rumah sakit Mas Anton. Nah, untuk itu tidak semua nih yang penyakit kronis bisa di PRB-kan. Okay. Nah, di program ini kami punya 9 diagnosa penyakit kronis. Ya, di antara diagnosa penyakit kronis ini ada 9 Mas Anton. Salah satunya diabetes mellitus atau biasa kita kenal dengan DM. Lalu ada hipertensi atau biasa kita darah tinggi. Lalu jantung Mas Anton. Asma juga, PPOK, ada penyakit jiwa misalnya schizofren, epilepsi, lalu stroke Mas Anton. Dan terakhir adalah penyakit lupus Mas Anton. Oke, ada 9 penyakit ya, teman-teman ya, bisa diingat. Terus kalau dari teman-teman Sobat JKN di rumah sana, ternyata ada penyakit yang di luar yang tadi disebutkan nih Bun. Bisa nggak itu ikut PRB itu Bun? Misal dia ada penyakit yang lain dari 9 itu, gimana Bun? Ya, untuk sementara yang memang program yang sudah dijalankan di kita memang baru 9 Mas Anton. 9 aja ya? Iya, karena sesuai dengan peraturan pemerintah memang baru 9 diagnosa yang bisa di PRB-kan. Untuk yang
penyakit kronis di luar dari 9 itu bisa melakukan konsultasi atau nanti akan ada pelayanan iterasi di rumah sakit Mas Anton. Itu aja Mas Anton. Berarti yang 9 diagnosa ini sudah stabil ya Bun ya? Iya, Betul. Kemudian kapan peserta itu bisa mulai mengikuti PRB? Nah, peserta ini akan sudah mulai bisa di PRB kan Mas Anton. Kan peserta sudah stabil dinyatakan nih, misalnya dengan diabetes mellitus, lalu dia konsultasi dengan dokter diabetes, dokter Polidala, lalu Di rumah sakit ya? di rumah sakit dong. Ya, lalu dinyatakan stabil nih oleh dokternya karena obatnya sudah sama, lalu kondisinya pun sudah stabil, maka dokter wajib mem-PRB-kan pasien tersebut ya. Kalau penyakit dalam tadi dokter penyakit dalam ya? Iya dong, Oke. betul. Nah, dokter penyakit dalam wajib mem-PRB-kan pasien tersebut. Nah, nanti dokter akan menuliskan surat di SRB Mas Anton. Ya, nanti setelah dapat SRB, pasien tersebut akan ke FKTP pasien terdaftar Mas Anton. Fase 1 berarti? Betul, Mas Anton, seperti itu. Nanti dari fase 1 itu akan mengeluarkan kopi resep salinan resep berdasarkan dari surat SRB yang diberikan oleh rumah Dokter sakit. penanggung jawab di rumah sakit. Betul, Mas Oke. Anton. Itu. Kemudian? Kemudian nanti setelah pasien dapat SRB, lalu ke FKTP, di asesmen ulang oleh dokter FKTP dan mendapatkan resep, nah pasien tersebut dapat surat kunjungan Mas Anton dari FKTP, dan yang kedua dapat surat SRB dan resep dari FKTP. Nah, persyaratan itulah yang akan dibawa ke apotek PRB yang bekerja sama dengan BPJS. Berarti ke apotek yang terdekat dari fase 1 itu ya? Betul, Mas Oke. Anton. Yang dekat dan yang memang terdaftar dalam apotek-apotek yang bekerja sama dalam BPJS. Oke, Bun. Berarti tadi peserta PRB itu dari rumah sakit itu menuju ke FKTP kalau sudah mendapat surat rujuk balik dari dokter penanggung jawabnya. Mungkin bisa lebih detail lagi dan lebih singkat penjelasannya untuk pasien PRB ini, coba. Oke, kita mulai ya Mas Anton, dari mulai peserta mendapatkan rujukan dari FKTP. Dinyatakan oleh FKTP memang pasien ini perlu dirujuk untuk ke rumah sakit. Oke. Nanti dia akan berkonsultasi dengan dokter spesialis DPJP-nya, lalu spesialis menyatakan ini sebagai penyakit kronis yang stabil, maka nanti dokter DPJP atau spesialis wajib merujuk balik ke FKTP. Nah, nanti setelah itu mereka akan mendapatkan surat SRB Mas Anton. SRB dari instalasi farmasi rumah sakit. Setelah apotek berarti ya? Betul. Nanti setelah dapatkan SRB, mereka membawa SRB, SEP Mas Anton, penjaminan. SEP. Iya. Lalu yang sudah dilegalisir oleh rumah sakit untuk dibawa ke FKTP peserta terdaftar. Dan resep ya tadi ya? Betul, sama resepnya jangan lupa ya. Oke. Setelah dari instalasi farmasi nih udah bawa persyaratan, sudah cukup SEP ada, lalu SRB ada, lalu resep dari DPJP ada, peserta bisa langsung ke FKTP terdaftar Mas Anton. Oke, bisa ke klinik atau puskesmasnya ya? Betul, Oke. bisa ke sana ya. Nanti untuk minta didaftarkan PRB-nya oleh FKTP-nya Mas. Nanti ketemu dengan dokter umum yang ada di FKTP tersebut, lalu dilakukan asesmen oleh dokter umum. Dokter umum nanti akan menyalin atau membuatkan kopi resep Mas dari yang resep DPJP-nya. Ya, nah nanti setelah dapatkan itu, peserta bisa mengambil obatnya Mas di apotek yang memang bekerja sama dan terdekat Mas. Itu saja. Nah, untuk di apoteknya bawanya apa aja sih Mbak Ica? Apa aja? Ya, nih bawanya adalah karena dia sudah ke FKTP, berarti dia dapat surat kunjungan Mas Anton. Ya, nah surat kunjungan nanti ada resep dari FKTP Mas Anton. 2 nih. Ya, untuk pasien yang pertama jangan lupa sertakan resep asli dari rumah sakit. Kunjungan pertama ya? Kunjungan pertama ya, hanya untuk kunjungan pertama bawa resep asli agar signal dan dosis yang diberikan oleh FKTP itu sama dengan dosis yang diberikan DPJP. Dokter di rumah sakit. Oke. Betul, itu saja Mas Anton. Jangan lupa mungkin bawa tanda pengenal KTP atau BPJS atau mobile JKN-nya.
ya untuk memastikan validitas peserta. Itu aja Mas Anton yang Gampang dilakukan. banget dong. Iya Mas Nggak Anton. seribet Dan itu ya. itu memutus untuk antrian yang panjang di rumah sakit. Jadi peserta tidak perlu tiap bulan mengambil obat ke rumah sakit dengan antrian panjang. Jadi cukup bisa mengambil di apotek terdekat. Itu Mas Anton. Jadi nggak perlu antri di rumah sakit Betul. dari pagi untuk ngambil obat. Jadi Betul Mas. udah dipastikan bisa langsung dapat obat di apotek PRB terdekat. Betul sekali. Ya. Oke, jadi Sobat Sehat, itu tadi penjelasan singkat terkait PRB. Jadi Sobat Sehat jangan ragu-ragu untuk merekomendasikan ke keluarga atau teman terdekat yang memang mempunyai penyakit kronis tadi sudah disebutkan oleh Bunca untuk mengikuti program rujuk balik ini. Nah, sebelum ditutup saya ada pantun nih. Asik. Ngambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Dulu episode kali ini, semoga informasi yang kita bahas bermanfaat untuk kamu dan keluarga. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman dan keluarga, dan jangan lupa subscribe dong. Oke.